Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Urmila yang masih saja merasa terpukul dan ia pun merasa tidak terima di saat ia sendiri menerima kenyataan yang begitu pahit setelah Rasi pun meninggalkan dirinya untuk selamanya. Urmila terus saja mengatakan, kenapa kau tidak juga kunjung menelponku? Karena biasanya dalam sehari kau selalu menelpon diriku, kata Urmila sambil ia pun menangis. Lalu Kinjal sendiri ia pun begitu sedih di saat melihat keadaan Urmila yang seperti ini, yang tidak henti-hentinya menangisi kepergian Rasi. Di saat Urmila menyadari kalau Kinjal sendiri akan menghampirinya, ia pun langsung mengusap air matanya itu. Kinjal mengatakan kepada Urmila, "Aku sangat mengerti dengan keadaanmu saat ini, akan tetapi aku tidak ingin kau menjadi sakit jika dirimu tidak memakan sesuatu." Lalu Urmila dan Kinjal pun langsung berpelukan di saat itu juga. Karena Kinjal sendiri ia pun tidak tega melihat keadaan Urmila yang seperti ini. Di adegan selanjutnya terlihat di keesokan harinya di rumah Modi. Gopi dan Kokila mereka berdua sedang berbincang-bincang. Aku benar-benar sangat kehilangan sosok Rasi di rumah ini. Karena biasanya ia pun selalu yang membuat kita lebih semangat untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Gopi hanya terdiam di saat Kokila mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Lalu Gopi mengatakan kepada Kokila, "Aku juga merasakan hal yang sama dengan dirimu. Karena aku pun sangat dekat dengan Rasi dan ia pun selalu membantu diriku di saat aku melakukan pekerjaan di rumah ini." Lalu Kokila mengatakan kepada Gopi, "Gopi, mulai saat ini kita harus lebih kuat dan lebih bangkit lagi. Karena kalau kita terus saja memikirkan masa lalu yang tidak akan pernah kembali lagi, itu pun tidak akan baik untuk kita juga." Lalu Gopi ia pun hanya terdiam di saat Kokila mengatakan hal tersebut. Kokila mengatakan kembali kepada Gopi, "Aku malah khawatir kepada Urmila. Apakah dirinya bisa menerima kenyataan ini di saat ia pun ditinggalkan oleh putrinya itu?" Lalu di adegan selanjutnya terlihat Kokila dan Gopi mereka pun langsung menghampiri Tolu dan Bolu di saat Tolu dan Bolu mereka berdua terus saja menanyakan di mana keberadaan ibunya saat ini. Gopi dan Ahem mereka berdua dibuatnya kebingungan di saat ia harus mencari jalan keluar di saat Tolu dan Bolu terus saja menanyakan ibunya itu. Dan terlihat Hetal sendiri ia pun hanya bisa terdiam di saat Tolu dan Bolu terus saja bertanya kepada dirinya, begitu pula dengan Vidya. Vidya mengatakan kepada Tolu dan Bolu, "Aku juga tidak pernah melihat di mana keberadaan Bibi Rasi karena biasanya Bibi Rasi pun selalu membantu ibuku untuk menyiapkan sarapan pagi." Tolu berkata, "Aku pun merasa heran kenapa ibuku tidak pernah menghampiriku." Kokila dan Hetal mereka berdua tambah kebingungan di saat Tolu menanyakan terus keberadaan ibunya itu. Lalu Gopi sendiri akhirnya ia pun menemukan sebuah ide. Dan ia pun langsung mengambil kertas yang tidak ada tulisannya sama sekali. Gopi mengatakan kepada Tolu dan Bolu, "Apakah kalian berdua benar-benar ingin mengetahui di mana keberadaan ibu saat ini? Dan aku sendiri yang akan membacakan surat wasiat ibumu ini." Tolu dan Bolu mereka pun hanya tersenyum di saat Gopi mengatakan hal tersebut. Dan ia pun hanya mengangguk karena ia akan mendengarkan di saat Gopi membacakan surat tersebut. Gopi mengatakan, "Kalian harus benar-benar mendengar apa yang aku katakan." Dan akhirnya Gopi sendiri ia pun melanjutkan untuk berusaha memikirkan dan mengatakan bagaimana harusnya isi dalam wasiat yang dituliskan oleh Rasi di dalam surat tersebut. Dan akhirnya Gopi sendiri ia pun mendapatkan ide dan terus saja mencari kata-kata yang tepat agar Tolu dan Bolu pun bisa mengerti. Di saat Gopi berusaha menjelaskan isi surat wasiat yang seharusnya Rasi tulis di dalam surat tersebut, akhirnya Gopi pun berhasil membuat Tolu dan Bolu pun mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh dirinya.
membuat semua orang pun merasa terharu mendengar apa yang dikatakan oleh Gopi saat ini. Padahal Gopi sendiri ia pun merasa sangat terpukul di dalam hatinya di saat ia pun berusaha untuk menenangkan anak-anak di saat anak-anak terus saja membuat dirinya merasa bingung untuk menjelaskan yang sebenarnya. Dan di saat anak-anak pun pergi meninggalkan aula tersebut, Gopi pun hanya bisa menangis. Kemudian Ahem sendiri ia pun tidak tega melihat Gopi istrinya itu yang berusaha menahan tangisannya di hadapan anak-anak. Dan di saat Ahem akan berusaha membuat Gopi lebih tenang, Gopi pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kokila mengatakan, "Aku pun merasa bingung sama seperti Gopi. Bagaimana caranya untuk menjawab di saat anak-anak terus saja mengatakan keberadaan Rasi saat ini, sedangkan Rasi sendiri ia pun benar-benar sudah pergi meninggalkan rumah ini." Namun Paridi sendiri ia pun mengatakan kepada Kokila kalau dirinya akan berusaha menghibur anak-anak saat ini. Akan tetapi Kokila sendiri ia pun malah berusaha menghentikannya. Kokila langsung berdoa kepada sang dewa sambil ia pun mengatakan, "Aku hanya bisa menjawabnya di saat kau berusaha membantuku." Setelah Kokila mengatakan hal tersebut, ia pun mengatakan kepada Ahem, "Kau harus benar-benar menghibur istrimu itu agar dirinya tidak selalu merasa bersalah." Dan Ahem sendiri ia pun hanya mengangguk di saat Kokila mengatakan hal tersebut. Di adegan selanjutnya terlihat nenek yang sedang duduk-duduk di kamar bersama dengan Paridi. Lalu, nenek mengatakan kepada Paridi, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau Rasi menantu di keluarga ini akan segera meninggalkan keluarga ini untuk selamanya." Lalu Paridi sendiri ia pun berusaha menenangkan nenek di saat itu juga. Dan Paridi sendiri ia pun langsung berpikir, bagaimana caranya untuk berusaha menghibur keluarga ini. Di adegan selanjutnya terlihat anak-anak yang sedang berada di kamar, mereka pun sedang berbincang-bincang. Dan terlihat Tolu dan Bolu, mereka pun terus saja bertanya-tanya. Dan juga merasa heran kenapa ibunya sampai saat ini ia pun tidak menemui mereka sampai saat ini. Lalu Paridi sendiri ia pun hanya bisa menangis di saat mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak. Dan ia pun langsung berpura-pura sangat bahagia di saat anak-anak terus saja kebingungan tentang menghilangnya Rasi. Paridi mengatakan kepada Tolu dan Bolu kalau dirinya akan melakukan sesuatu agar seluruh keluarga ini kembali berbahagia lagi. Di adegan lain pun terlihat Hetal yang menghampiri Jigar sambil ia pun membawa makanan untuknya. Lalu Hetal mengatakan kepada putranya itu, "Jigar putraku, kau harus tetap makan di saat dirimu merasa sedih seperti ini, karena aku sendiri tidak ingin kau menjadi sakit. Dan yang kau rasakan saat ini sama seperti perasaan diriku yang sangat kehilangan istrimu Rasi." Di saat Hetal mengatakan hal tersebut, Jigar sendiri hanya terdiam. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi dan Kokila, mereka berdua sedang berbincang-bincang. Lalu di saat Gopi berusaha menjelaskan kepada Kokila karena dirinya memang terpaksa melakukan hal ini kepada anak-anak. Namun Kokila sendiri ia pun hanya bisa menangis di saat Gopi mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Tiba-tiba saja di saat mereka pun saling berbincang-bincang, Gopi dan Kokila, begitu pula dengan Hetal dan juga Jigar, mereka pun merasa terkejut di saat mendengar suara seseorang yang mirip dengan suara Rasi. Lalu kemudian mereka pun begitu terkejutnya di saat melihat di aula ada suara Rasi, dan memang benar, ternyata Paridi sendiri ialah yang melakukan hal tersebut. Membuat semua orang pun merasa sangat bersedih di saat mereka pun mengenang dan melihat saat Rasi sedang bernyanyi di kala itu. Di saat kala itu, ia pun baru selesai melahirkan Tolu dan Bolu. Seluruh keluarga Modi dan Jigar pun mereka semua merasa terpukul di saat melihat kenangan sewaktu bersama Rasi. Dan Jigar sendiri ia pun terus saja meneteskan air matanya itu di saat ia melihat Rasi istrinya itu sedang bernyanyi. Akan tetapi itu semua sekarang hanya menjadi kenangan saja. Dan Rasi pun saat ini memang telah pergi meninggalkan mereka semua. Dan tiba-tiba saja terlihat semua orang pun menjadi kembali bersedih dibuatnya. Di saat Paridi ia pun berusaha
untuk mengenang masa-masa di saat mereka masih bersama dengan Rasi. Akan tetapi itu semua sekarang hanya menjadi masa lalu dan kenangan saja. Lalu Jigar sendiri ia pun dibuatnya kesal, dan ia pun terus saja menatap Paridi dengan tatapan yang sangat marah. Karena Jigar sendiri menganggap kalau Paridi sama sekali tidak mengerti dengan semua perasaan keluarga ini di saat mereka pun masih berduka. Lalu Jigar sendiri ia pun langsung menghampiri Paridi di saat itu juga. Di saat Paridi sendiri ia pun sedang melakukan persembahan dengan senyuman di bibirnya. Lalu Kokila sendiri karena ia sendiri pun merasa kesal dan ia langsung mematikan suara di dalam tip tersebut. Lalu Kokila ia pun berkata, "Anak-anak, sekarang kalian waktunya untuk beristirahat." Dan akhirnya Mira pun mengerti dan ia pun langsung membawa adik-adiknya ke dalam kamar. Setelah anak-anak pun pergi, Kokila sendiri ia pun terus saja menatap Paridi dengan tatapan yang begitu marah. Lalu Jigar sendiri ia pun menghampiri Paridi dan berkata, "Aku benar-benar sangat bingung aku harus mengatakan apa kepadamu. Karena dirimu memang wanita yang sama sekali tidak punya hati. Kau tidak pernah memikirkan perasaan orang lain yang saat ini baru saja terkena musibah kehilangan salah satu di keluarga ini." Dan akhirnya, karena Jigar merasa kesal, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Paridi sendiri ia pun menjadi merasa bersalah dibuatnya. Akan tetapi, Kokila terus saja mengatakan kepada Paridi kalau memang apa yang dikatakan oleh Jigar itu memang benar. Lalu Kokila pun ikut pergi. Lalu Hetal ia pun langsung menghampiri Paridi dan berkata kepada dirinya, "Paridi, aku benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, akan tetapi sekarang memang bukanlah waktu yang sangat tepat untuk melakukan hal-hal seperti ini." Lalu Paridi hanya mengangguk di saat Hetal mengatakan hal tersebut kepada dirinya dan ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu di saat Gopi akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Paridi mengatakan, "Gopi, aku benar-benar minta maaf atas kelakuanku di rumah ini, akan tetapi aku hanya ingin berusaha untuk menghibur keluarga ini." Lalu Gopi mengatakan kepada Paridi, "Aku sangat mengerti dengan sikap baikmu, akan tetapi ini memang bukanlah waktu yang tepat." Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.